Raja Spoiler. Setelah memastikan bahwa dugaan mereka adalah benar, bahwa pasta kacang dan kecap yang diletakkan di bawah Pohon Pinus rasanya lebih lezat, mereka pun akhirnya memberitahu pada Dayang Utama dan Dayang Kepala. Janggem pun diperintahkan oleh Dayang Han untuk membuat makanan dari pasta kacang dan kecap untuk Raja. Saat mencicipi makanan tersebut, Raja sangat senang karena rasa pasta kacang dan kecap kembali lezat seperti dulu. Raja pun menanyakan, apa penyebab dari perubahan pasta kacang dan kecap yang sebelumnya. Ternyata rahasianya adalah serbuk sari dari Pohon Pinus, di mana serbuk sari mampu membantu fermentasi dari pasta kacang dan kecap, membuatnya menjadi lebih lezat. Atas usahanya ini, Dayang Han pun mendapat pujian dari Raja. Janggem meminta izin pada Dayang Han untuk bisa keluar dari istana. Dia ingin menemui Dr. Jung yang berada di kebun herbal. Tiba di kebun herbal, ternyata Dr. Jung sedang mengembiakan lebah, guna untuk mengetahui apakah sengatan lebah bisa digunakan untuk media akupuntur. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Jung setelah ada seseorang prajurit yang tersengat lebah di satu titik akupuntur, dan tiba-tiba seluruh penyakitnya menjadi hilang. Saat Dr. Jung dengan semangat membicarakan ini pada Janggem, tiba-tiba Mi Junho datang dengan beberapa anak buahnya. Beberapa anak buahnya itu mengalami sengatan lebah di wajahnya, karena mendengar kabar bahwa sengatan lebah mampu menyembuhkan penyakit. Namun kesalahpahaman ini sudah terselesaikan. Dr. Jung pun meminta pada Mi Junho agar menyebarluaskan ini, bahwa berita medis ini bohong dan belum teruji, dan disebarluaskan oleh orang gila. Mendengar itu, Janggem memohon pada Dr. Jung untuk menjadikannya kelinci percobaan, agar indera perasanya bisa kembali. Namun di sini Dr. Jung menolak, karena ada beberapa orang yang mati hanya karena tersengat lebah. Dia pun berjanji pada Janggem untuk menemukan cara lain agar bisa mengembalikan indera perasa Janggem. Mi Junho yang mendengar Janggem kehilangan indera perasanya mencoba menghiburnya dengan menceritakan tentang pemusik hebat yang tak bisa mendengar. Mendapat cerita itu, Janggem sedikit terhibur. Dan setelahnya, Mi Junho pun meminjamkan buku medis pada Janggem, tanpa mereka ketahui bahwa Gembyong melihat kedekatan mereka berdua. Yungro mencatat setiap buku yang dibaca oleh Janggem, dan menceritakan bagaimana cara Dayang Han melatih Janggem kepada Gembyong. Gembyong pun termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dayang Choi yang melihat Gembyong berlatih sesuai dengan ajaran dari Dayang Han tentu marah-marah, karena merasa teknik pengajarannya tak dihargai. Gembyong pun beralasan bahwa dia ingin mengalahkan Janggem, jadi harus tahu metode seperti apa yang sedang dijalankan oleh Janggem. Dayang Choi pun langsung meminta Yungro untuk menjelaskan secara detail apa yang sedang dilakukan oleh Janggem dan Dayang Han. Mendapat informasi dari Yungro bahwa Janggem sering membaca buku medis dan dia dilatih oleh Dayang Han untuk tidak mencicipi makanan, Dayang Choi jadi teringat bahwa dia pernah melihat Janggem sedang mengobrol dengan seorang perawat. Saat ia tanya perawat itu menjelaskan bahwa Janggem pernah kehilangan indera perasanya akibat dari kelumpuhan tempo hari. Namun sekarang indera perasanya mulai membaik. Tapi di sini Dayang Choi mulai curiga. Dia pun mengatur sebuah siasat dengan bantuan Yungro. Tibalah kompetisi untuk menciptakan hidangan baru, di mana makanan yang menjadi juara satu akan disuguhkan kepada Raja. Dan sebagai jurinya, Dayang Jung menunjuk Dayang Han dan Dayang Choi. Setiap orang sudah membawa hidangan buatannya masing-masing, dan waktunya penilaian. Banyak yang mendapatkan pujian dari Dayang Choi dan Dayang Han. Dan tibalah mencicipi hidangan dari Yungro. Saat mencicipinya, Dayang Han pun langsung menunjukkan gelagat yang aneh. Namun ia tak mengatakan sesuatu. Setelah mencicipi hidangan dari Yungro, kini giliran Janggem untuk dinilai. Saat mencicipi nasi bambu buatan Janggem, Dayang Choi sangat terkejut karena nasi bambu buatan Janggem sangat enak. Namun rencana jahat tidak sampai di situ. Dayang Choi
menyuruh setiap peserta untuk saling tukar-menukar dan saling mencicipi hidangan masing-masing. Dan disinilah rahasia Janggem akhirnya terbongkar. Saat ia mencicipi hidangan dari Yungro, hidangan tersebut dibuat sengaja oleh Yungro terasa asin. Namun Janggem malah memujinya, mengatakan bumbunya yang pas dan rasanya yang enak. Dayang Choi langsung memberitahu Dayang Utama tentang kejadian ini. Janggem pun segera dipanggil untuk menghadap Dayang Utama. Dia pun diuji oleh Dayang Jung untuk mencicipi 3 mangkok air yang telah dicampur oleh gula, garam, dan cuka. Janggem pun hanya menduga-duga dan asal menebak. Dan pada akhirnya Dayang Jung pun tahu bahwa indera perasa Janggem telah hilang. Karena yang sebenarnya dari ketiga mangkok itu hanya berisi air. Dayang Choi pun meminta pada Dayang Jung untuk segera mengeluarkan Janggem dari istana. Namun, di sini Dayang Han langsung membela bahwa dia berkeyakinan Janggem dapat menciptakan makanan yang enak walau tanpa dicicip. Dayang Choi yang tak percaya bahwa ada seorang tukang masak yang mampu membuat makanan enak walau tanpa dicicip menantang Dayang Han untuk membuat hidangan dari daging ikan paus, di mana belum pernah ada koki yang membuat hidangan dari daging tersebut. Jika Janggem menang dan mampu membuat makanan enak dari daging tersebut, maka Dayang Choi akan membiarkan Janggem tetap berada di istana dan tanpa menuntut apa-apa. Namun, jika Janggem kalah dan tak mampu membuat makanan lezat dari daging tersebut, maka Dayang Choi meminta pada Dayang Jung untuk segera menuntut Dayang Han atas permasalahan ini. Mau tak mau, Dayang Han pun menyetujuinya. Dayang Han pun meminta pada Janggem untuk mempersiapkan diri atas tuntutan dari Dayang Choi. Janggem segera pergi ke kebun herbal, menemui Dr. Jung, memohon pada Dr. Jung untuk menjadikannya kelinci percobaan sengatan lebah. Awalnya, Dr. Jung pun menolak. Namun, melihat kebulatan tekad dari Janggem dan Janggem mampu meyakinkan Dr. Jung bahwa jika tidak dicoba maka tidak tahu akan hasilnya, maka Dr. Jung pun bersedia untuk melakukan hal itu kepada Janggem. Sengatan lebah itu akhirnya dilakukan kepada Janggem. Meski reaksi setelahnya Janggem mengalami gatal-gatal, namun ia tidak mau meminum obat penawar karena dia takut keampuhan sengatan lebah tidak akan bekerja. Namun, meski telah menunggu beberapa lama, indera perasa Janggem masih mati rasa. Janggem mencoba mempersiapkan diri untuk kompetisi yang akan datang. Dia pun mencari tahu tentang daging ikan paus itu seperti apa. Dari buku resep milik ibunya, ia tak menemukan catatan tentang daging ikan paus. Dia pun pergi menemui Gang Duku yang sedang bekerja sebagai koki kerajaan. Saat menemui Gang Duku, ternyata bapak tua itu sudah mempersiapkan sebuah obat mujarab untuk mengembalikan indera perasa Janggem. Dia membawa sebuah kantong empedu yang harus dijilat oleh Janggem. Saat menjilat itu, Janggem merasakan rasa yang sangat pahit. Namun di sini Janggem belum sadar akan satu hal. Dia pun malah bertanya tentang daging ikan paus itu seperti apa kepada Gang Duku. Gang Duku pun mulai bercerita bahwa daging ikan paus mirip seperti daging sapi. Namun Janggem tak percaya ada daging ikan yang mirip daging sapi. Di tempat yang berbeda, Dayang Choi kembali mendapat bantuan dari kakaknya, berupa resep yang cocok digunakan untuk daging ikan paus. Dan waktunya kompetisi untuk dimulai. Daging ikan paus yang besar itu mulai dibagikan. Janggem dan Dayang Han bingung mau dibuat apa daging tersebut. Hal itu berbeda dengan Dayang Choi dan Gembyong yang langsung bekerja karena mereka sudah mendapatkan resep yang cocok untuk daging ikan paus. Setelah mencicipi tekstur dari daging tersebut, Janggem pun mulai menerka bumbu seperti apa yang cocok dengan daging tersebut. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya makanan mereka pun selesai dan siap untuk dinilai. Saat makanan itu telah siap, Dayang Jung pun bersiap untuk mencobanya. Dimulai dari Dayang Han. Dia mendapat komentar sausnya terlalu encer. Lalu berlanjut ke Dayang Choi. Masakan Dayang Choi dibilang enak, namun akan lebih bagus dan rasanya akan lebih keluar jika ditambah dengan buah pir. Beralih ke makanan buatan dari Gembyong.
Di sini Dayang Jung mencoba makanan Gembyong dan dibilang rasanya enak. Lalu beralih ke makanan Janggem. Saat mencoba makanan dari Janggem, Dayang Jung merasakan sesuatu yang belum pernah ia coba. Dia pun harus sampai mencicipi 2 kali untuk bisa menebak rasa unik itu. Dan saat diumumkan, pemenangnya adalah Janggem. Makanan buatan dari Janggem langsung dibawa untuk disajikan kepada raja. Yungseng pun mencicipi makanan buatan dari Janggem. Dia berkomentar bahwa makanan Janggem itu sangat unik karena bisa mengeluarkan sisi dari tekstur daging ikan paus yang mirip dengan daging sapi. Janggem yang penasaran mencobanya juga. Dan di sini dia pun akhirnya menyadari bahwa indah perasanya telah kembali. Ia dapat memastikan itu setelah teringat saat Gang Duku menyuruhnya untuk menjilat kantong empedu. Janggem pun langsung memberitahu hal ini kepada gurunya, Dayang Han. Tentu sebagai guru yang baik, Dayang Han pun sangat bersyukur indera perasa Janggem telah kembali. Namun berbeda dengan Dayang Choi yang tak terima dikalahkan oleh Dayang Junior. Dayang Choi pun kembali berulah. Saat makan bersama dengan seluruh Dayang untuk mencoba daging ikan paus, Dayang Choi memberitahu seluruh orang tentang Janggem yang kehilangan indera perasanya. Dia pun masih bersikeras untuk bisa mengeluarkan Janggem dari dapur kerajaan. Tapi Dayang Jung setelah melihat bakat hebat dari Janggem langsung membelanya, mengatakan bahwa Janggem masih terus bisa memasak di dapur kerajaan karena dia juga tidak kehilangan seluruh indera perasanya. Dayang Choi yang tak percaya bahwa Janggem masih bisa merasakan rasa makanan meminta pada Dayang Jung untuk mengujinya. Dayang Jung yang tak tahan dengan sikap dari Dayang Choi akhirnya mengabulkannya. Secara diam-diam Dayang Han pun memberitahu pada Dayang Jung bahwa indah perasa Janggem telah kembali seluruhnya. Mendengar hal tersebut tentu Dayang Jung sangat senang. Dia pun meminta pada Dayang Han untuk tetap diam dan merahasiakan hal ini, karena dia ingin memberi pelajaran kepada Dayang Choi. Di hadapan seluruh Dayang, Janggem pun diuji untuk bisa menebak tentang acar udang. Janggem diminta untuk mencicipi kuah kaldu dari acar udang, dan dia harus menebak dari jenis apa acar udang itu dibuat. Satu persatu, Janggem dapat dengan benar menebak setiap jenis acar udang. Tentu hal tersebut membuat kagum para Dayang yang lain, karena menebak jenis acar udang sangat sulit bagi Dayang baru. Hingga akhirnya Dayang Han yang tak tahan melihat Janggem terus diuji, membeberkan bahwa indah perasa Janggem telah pulih kembali. Dayang Jung pun langsung memberi nasihat kepada seluruh Dayang, sambil menyindir Dayang Choi, dengan mengatakan bahwa seluruh Dayang harus bisa merasakan kesenangan dan kesedihan secara bersama-sama. Bukan malah menyudutkan satu sama lain, bahkan sampai harus tega membuat orang tersebut keluar dari istana. Mendengar perkataan tersebut, Dayang Choi pun tentu terhina akan hal ini. Dia pun sampai menggebrak meja untuk melampiaskan amarahnya. Janggem pergi ke kebun herbal, menemui Dr. Jung, membawa kabar baik bahwa pengobatan dengan sengatan lebah efektif dan mengembalikan indah perasanya. Dan sebagai tanda terima kasih, Janggem pun membuatkan makanan yang sangat spesial. Selain pada Dr. Jung, Janggem pun berterima kasih pada Mi Junho yang selama ini telah menghiburnya. Janggem pun membuatkan kudapan manis untuk menemani Mi Junho berjaga malam. Sepeninggalan Janggem, datanglah Gembyong yang membawakan hadiah untuk Mi Junho berupa batu tinta. Mi Junho yang sudah lama mendambakan benda tersebut tentu senang menerimanya. Gembyong pun kembali teringat pertemuan pertamanya dengan Mi Junho yang mampu membuatnya jatuh cinta pada pria itu. Mi Junho yang melihat raut wajah Gembyong sedikit murung bertanya, "Ada apa?" Gembyong pun menceritakan bahwa saat ini ia sedang terpuruk, kurang percaya diri, dan tak bersemangat. Mendengar itu, Mi Junho pun berusaha untuk memberi semangat pada Gembyong dengan mengutip perkataan seseorang bahwa dalam memasak harus mampu menghidangkan makanan yang mampu membuat orang lain tersenyum. Jadi, lakukanlah dengan sepenuh hati dan penuh cinta. Mendengar itu, Gembyong pun menjadi bersemangat kembali.
dan dia siap untuk berkompetisi. Keesokan harinya, Raja dipanggil oleh Ibu Suri. Ibu Suri meminta pada Raja untuk fokus mengurus kerajaan dan tidak mengurusi hal kecil seperti penunjukan dayang utama kerajaan. Ibu Suri meminta hal tersebut setelah dipengaruhi oleh dayang kepala dan Perdana Menteri O. Namun Raja mampu menjelaskan bahwa kompetisi pemilihan dayang utama kerajaan sangat bagus untuk memilih orang yang tepat dan menempatkannya pada posisi yang tepat. Raja pun meminta pada Ibu Suri untuk menggantikannya sebagai juri. Merasa alasan Raja masuk akal, Ibu Suri pun bersedia menjadi juri untuk kompetisi dayang utama kerajaan. Kompetisi yang terdiri dari 3 babak ini akan dimulai pada saat ulang tahun pangeran. Pada babak pertama, Ibu Suri menginginkan hidangan yang dibuat dari bahan-bahan yang dibuang dan tak ingin dimakan oleh orang lain. Karena dia ingin merasakan penderitaan rakyat di saat wabah kelaparan melanda. Kedua tim diizinkan untuk keluar dari istana untuk mencari bahan-bahan tersebut. Gembyong akan menggunakan insang dan isi perut ikan sebagai bahan utamanya. Sedangkan Janggem akan menggunakan plum, sisa dari bahan pembuatan minuman keras untuk bahan utamanya. Masalah lain adalah tentang pembuatan kaldu untuk sup. Janggem mengira bahwa Dayang Choi akan menggunakan bahan daging dan tulang yang sangat berkualitas dari keluarganya. Makanya dia tak mau kalah. Dia pun mencari daging dan tulang yang sangat berkualitas sampai keluar kota, hingga datang terlambat dan melupakan sesuatu. Namun ternyata perkiraan Janggem salah. Gembyong menggunakan daging dan tulang yang tersedia di dapur kerajaan. Karena untuk mendapatkan kaldu yang enak bukan seberapa premium bahan-bahan yang digunakan, melainkan lama waktu untuk merebus daging dan tulang tersebut. Mereka semua pun langsung bekerja membuat makanan yang sangat istimewa untuk dihidangkan kepada Ibu Suri. Dan waktunya bagi Ibu Suri untuk menilai. Hidangan pertama yang dicicipi oleh Ibu Suri adalah dari bahan-bahan yang tidak dimakan dan dibuang oleh orang lain. Dayang Choi membuat acar dari insang ikan. Dia berpendapat bahwa ini adalah alternatif lain agar rakyat bisa mendapatkan protein dan gizi yang baik di saat kelaparan melanda. Dayang Han membuat sayuran kecap dari plum, di mana kecap mampu menghilangkan rasa asam dari plum. Selain itu, plum pun baik untuk kesehatan perut dan hati. Setelah mencicipi keduanya, Ibu Suri bingung harus memilih yang mana, karena kedua-duanya sama baiknya. Ibu Suri pun lanjut mencicipi hidangan selanjutnya, yaitu berupa sup dan nasi. Setelah mencicipi sup dan nasi dari kedua kontestan, Ibu Suri pun langsung bisa menentukan siapa pemenangnya, yaitu Dayang Choi. Saat ditanya oleh Kepala Qasim kenapa Ibu Suri memilih Dayang Choi sebagai pemenangnya, Ibu Suri malah mengajukan pertanyaan balik. Siapa yang tahu kenapa dia memilih Dayang Choi sebagai pemenangnya? Dayang Han pun langsung berkata bahwa dia tahu alasan Ibu Suri memilih hidangan Dayang Choi sebagai pemenangnya. Alasan ini pun dibeberkan oleh Dayang Han kepada Janggem, di mana tidak semua rakyat mampu membeli daging dan tulang dengan kualitas terbaik. Selain itu, rakyat pun tak akan mampu membeli susu sebagai bumbu rahasia untuk menambah cita rasa pada supnya. Janggem pun sepertinya salah menangkap tentang tujuan dari kompetisi ini. Keinginan untuk menang membuat Janggem lupa akan dasar-dasar dalam memasak. Bahkan dia sampai melakukan cara pintas untuk bisa memperoleh kemenangan. Agar Janggem bisa merenungi kesalahannya, Dayang Han pun mengirim Janggem keluar istana, merawat dayang pengasuh ratu yang ada di kuil. Mendengar itu, Janggem pun langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Yungseng yang mendengar Janggem akan dikirim ke kuil untuk merawat dayang pengasuh ratu langsung melaporkan hal tersebut kepada Dayang Utama. Dayang Utama pun langsung menemui Dayang Han, meminta pada Dayang Han untuk tak melakukan hal itu. Namun Dayang Han tetap bersikeras untuk mengirim Janggem ke kuil,
karena dia ingin mendidik Janggem agar terus berpegang pada prinsip dasar-dasar dalam memasak dan tak mudah tergiur akan bujuk dan rayu untuk memperoleh sesuatu. Mengingat mereka berada di istana, di mana orang-orang ingin memperoleh kekuasaan dengan berbagai cara. Dengan perasaan sedih, Janggem pun akhirnya pergi ke kuil. Di tempat yang berbeda, Gembyong yang sedang senang karena memperoleh kemenangan di babak pertama sedang membuat makanan untuk diberikan pada Mi Junho sebagai tanda terima kasih. Berkat kata-kata penyemangatnya, rasa percaya dirinya muncul lagi dan kini dia memperoleh kemenangan. Namun saat dia mengantarkan makanan itu ke tempat kerja Mi Junho, ternyata Mi Junho sedang melaksanakan tugas dari raja, yaitu pergi ke kuil. Seketika Gembyong pun menjadi letih, lesu, lemah, dan lunglai. Di tempat lain terjadi pembicaraan. Siapa yang bakal menggantikan Janggem sebagai asisten dari Dayang Han? Yungro, Changi, dan Yungseng berniat untuk mengisi posisi tersebut. Dimulai dari Yungro. Yungro pun datang untuk mengajukan diri pada Dayang Han, menggantikan Janggem sebagai asistennya. Dayang Han pun langsung mengujinya dengan menyuruh Yungro membawakannya air setiap waktu. Dari semangkuk air sampai air sebaskom dibawa oleh Yungro ke hadapan Dayang Han. Yungro yang tak mengerti kenapa Dayang Han menyuruhnya melakukan hal itu akhirnya pun menyerah. Lalu berganti pada Changi yang mengajukan diri pada Dayang Han untuk bisa menggantikan posisi Janggem. Changi pun langsung diuji untuk mengumpulkan 100 tanaman herbal dalam beberapa hari. Changi pun melakukan hal tersebut. Dengan dibantu oleh seorang pelayan, Changi pergi ke gunung untuk mengumpulkan 100 tanaman herbal. Namun baru mengumpulkan sedikit saja, dia sudah menyerah. Lalu berganti pada Yungseng. Yungseng pun diminta oleh Dayang Han untuk menggambarkan rasa. Namun baru mendengarnya saja, dia sudah pusing, karena biasanya dia bertanya pada Janggem. Hingga akhirnya, dari ketiga wanita itu, tak ada yang mampu menggantikan Janggem sebagai asisten dari Dayang Han. Dayang Han pun jadi teringat bagaimana dulu dia melatih Janggem secara keras. Di lain tempat, Gembyong ingin menggunakan hadiah dari kompetisi, yaitu berupa libur keluar dari istana. Awalnya Dayang Choi tak mengizinkan, karena dia ingin Gembyong fokus pada kompetisi. Namun Gembyong beralasan bahwa dia ingin meningkatkan kemampuannya dan mempelajari sesuatu yang ada di luar istana. Mendengar alasan itu, akhirnya Dayang Choi pun mengizinkan Gembyong keluar dari istana. Gembyong pun dengan semangat akhirnya bisa pergi menuju kuil untuk menyusul Mi Junho. Janggem tiba di kuil, dan di sana ia bertemu dengan Gang Duku yang juga ditugaskan oleh raja. Saat Janggem tiba, Dayang pengasuh ratu ternyata dalam kondisi yang sangat lemah. Dan permintaannya sebelum meninggal adalah memakan beras yang dulu pernah diberikan oleh saudaranya sewaktu kecil. Sebuah beras yang tak dimasak menjadi nasi, namun beras itu saat dikunyah menjadi empuk dan gurih. Di lain pihak, Mi Junho dan timnya sedang menyelidiki tentang perdagangan ginseng ilegal yang merugikan negara. Mi Junho pun memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki secara sembunyi-sembunyi hingga penjahatnya muncul dan mereka bisa menangkapnya. Di istana, Dayang Choi dan kakaknya bekerja sama, meminta bantuan pada Dayang Kepala dan Perdana Menteri Oh untuk mempercepat kompetisi. Pertemuan Choi Pansul dan Perdana Menteri Oh selain membahas tentang kompetisi, juga membahas tentang ginseng pegunungan, di mana sedang ada penyelidikan tentang hal itu. Perdana Menteri Oh pun meminta pada Choi Pansul untuk segera menemui gubernur, menyuapnya agar dia tutup mulut. Gang Duku yang melihat Janggem terus bersedih sejak tiba di kuil mengajaknya pergi melihat tempat yang sangat indah. Sebuah hamparan laut yang sangat luas. Janggem dan ayah angkatnya terus bermain-main dengan ombak, melupakan sejenak masalahnya yang ia alami. Namun tanpa disadari, ada seseorang yang berdiri di depannya, yaitu Mi Junho. Mereka pun akhirnya bermain bersama. Hingga malam pun tiba. Keesokan harinya, Janggem disuruh oleh dokter pergi ke pasar membeli obat, dan secara kebetulan Mi Junho pun akan pergi ke sana. Hingga tiba di sebuah persimpangan, mereka pun berpisah.
Dan tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengikuti mereka dari belakang. Mi Junho menemui anak buahnya yang membawa kabar tentang siapa pelaku perdagangan ginseng ilegal. Semua itu dikendalikan oleh Choi Pan-sul. Namun di sini Mi Junho meminta pada anak buahnya untuk tidak melakukan apa-apa, karena tugas mereka hanyalah untuk menyelidiki. Hingga Mi Junho dan Janggem pulang. Di tengah jalan mereka dihadang oleh beberapa orang penjahat. Dengan kemampuan bela dirinya, Mi Junho dapat menumbangkan para penjahat tersebut. Mereka pun segera berlari menuju kuil. Di dalam kuil mereka disuguhkan makanan. Dan saat dicicipi, Janggem merasakan makanan tersebut sangat lezat. Janggem mengira penjaga kuil memiliki metode rahasia dalam memasak. Janggem pun terus mendesak agar penjaga kuil mau membeberkan rahasia metode memasaknya. Namun usahanya terus ditolak, karena penjaga kuil merasa ia tidak memiliki metode rahasia dalam memasak. Dayang pengasuh ratu keadaannya terus memburuk. Dalam keadaan tersebut, dia masih berkeinginan untuk bisa memakan beras yang sebelumnya diberikan oleh saudaranya sewaktu kecil. Hingga Janggem teringat akan beras yang sedang dijemur oleh penjaga kuil. Beras tersebut bernama beras olke, yang jika saat dikunyah lama-kelamaan akan menjadi kenyal dan gurih. Janggem pun diminta untuk bersabar, menunggu selama 4 hari hingga beras itu terjemur secara sempurna. Namun Janggem yang merasa tak ada waktu lagi mengambilnya secara paksa. Dia akan menggunakan sebuah metode singkat, yaitu memanggangnya di atas bara api. Dan saat diberikan kepada Dayang pengasuh ratu, ternyata bukan beras itu yang ia inginkan. Hingga beberapa hari kemudian, penjaga kuil datang dengan semangkuk beras yang sudah matang sempurna. Saat beras itu dirasakan oleh Dayang pengasuh ratu, air matanya pun langsung tumpah. Karena beras itulah yang selama ini ia cari. Dan akhirnya Janggem pun menyadari kesalahannya. Dalam membuat makanan tidak ada metode rahasia. Yang ada hanyalah pengabdian untuk membuat seorang tersenyum senang setelah menyantap hidangan yang dibuat. Mi Junho pun mempercayai Janggem dapat melakukan hal itu. Tanpa mereka sadari, ada Gembyong yang sudah tiba di kuil melihat kedekatan antar mereka berdua. Gembyong akhirnya kembali ke istana dengan membawa rasa cemburu yang siap membakar setelah melihat kedekatan antara Mi Junho dengan Janggem. Di istana, Ibu Suri telah memutuskan untuk tema babak kedua adalah membawa ikan mentah yang bisa disantap sepanjang tahun. Dayang Han yang mendengar itu tentu harap-harap cemas. Dia pun mencoba berpikir keras. Ditambah tidak ada Janggem yang bisa membantunya untuk berpikir tentang tema tersebut. Berbeda dengan Dayang Han, Dayang Choi merasa diuntungkan. Karena dia bisa mendapatkan ikan segar sepanjang tahun dari kakaknya yang seorang pedagang dan memiliki gudang penyimpanan es untuk menyimpan ikan tersebut. Ditambah Gembyong datang tepat waktu, di saat tema babak kedua diumumkan. Di tempat yang berbeda di kuil, Dayang pengasuh ratu mengembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Acara pemakamannya pun dilaksanakan oleh Mi Junho karena Dayang pengasuh ratu tidak memiliki keluarga. Dengan meninggalnya Dayang pengasuh ratu, tugas Janggem pun selesai, dan dia dapat kembali ke istana. Saat malam hari, seorang pria tiba-tiba masuk ke kediaman para Dayang. Dia menghindari kejaran dari para pengawal kerajaan. Dengan bantuan dari Dayang utama, setiap kamar digeledah oleh para pengawal kerajaan. Penyusup itu pun akhirnya diketemukan di dalam kediaman Dayang Choi, yang memang kosong karena Dayang Choi sedang pergi untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk kompetisi babak kedua. Setelah penyusup itu dibawa, Dayang Jung pun langsung memerintahkan Changi, Yungseng, dan Yungro untuk membereskan kamar Dayang Choi. Saat sedang dibereskan, ia menemukan sebuah buku. Buku yang seharusnya diturunkan untuk para Dayang utama. Dayang Jung pun tentu marah dan merasa terhina, karena seharusnya buku itu berada di tangannya. Saat Dayang Choi kembali ke istana, ia tak menemukan buku itu. Dia pun segera memanggil pelayan dan para Dayang. Yungseng, Changi, dan Yungro menceritakan apa yang terjadi semalam. Dayang Choi pun dapat menduga bahwa buku itu sekarang berada di tangan Dayang Jung.
Mengetahui hal itu, Dayang Choi langsung menemui Dayang Kepala, meminta bantuan pada Dayang Kepala untuk menemui Dayang Jung, membuat kesepakatan agar peristiwa ini tidak terdengar sampai ke telinga Ibu Suri. Dan sebagai gantinya, dia pun rela untuk mengalah di babak kedua ini. Pada malam harinya, Dayang Kepala dan Dayang Choi langsung menemui Dayang Jung. Dayang Kepala meminta pada Dayang Jung untuk melupakan masalah ini. Dan sebagai gantinya, Dayang Choi pun menawarkan tentang kemenangan Dayang Han di babak kedua. Namun di sini, Dayang Jung tak menanggapi. Dia pun meminta pada Dayang Kepala dan Dayang Choi untuk segera keluar dari ruangannya. Tentu kedua wanita ini tak tinggal diam. Mereka berdua pun akan mencari cara agar bisa terhindar dari masalah ini. Janggem akhirnya dimaafkan oleh Dayang Han. Dia pun langsung disuruh untuk mencicipi daging ikan olahan yang telah dibuat oleh Dayang Han. Saat pertama kali dirasakan, terasa sangat menyengat. Namun lama-kelamaan setelah dikunyah, terasa sangat menyegarkan. Ini adalah olahan ikan pari mentah. Dayang Han mengetahui olahan ini setelah mengunjungi daerah pesisir. Olahan ikan pari ini juga bermanfaat bagi penderita batuk berdahak. Dengan olahan ikan pari ini, Dayang Han pun yakin bahwa ia bisa menang di babak kedua ini. Di lain pihak, terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan ikan-ikan untuk Dayang Choi pada mati. Tentu mendengar itu, Choi Pan-sul pun langsung murka. Ditambah lagi, ia mendengar bahwa Dayang Choi mendapat masalah karena menyimpan buku untuk dayang utama kerajaan. Namun sebuah keberuntungan datang kepada mereka. Para dokter istana telah mengidentifikasi bahwa ada penyakit menular yang masuk ke dalam istana. Dan sebuah perintah dikeluarkan untuk mengungsikan setiap orang yang sakit keluar dari istana. Dayang Choi pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Dayang Jung yang memang sedang sakit keluar dari istana dan membuat laporan palsu tentang penyakit Dayang Jung. Ibu Suri yang mendengar Dayang Jung tertular penyakit tersebut tentu marah. Karena mengingat dapur utama adalah tempat di mana makanan untuk raja dibuat, dan penyakit bisa mudah tertular lewat makanan. Dan untuk sementara waktu, kompetisi ini pun dihentikan. Yung Seng memberitahu Dayang Han tentang sebuah kejanggalan. Dayang Jung memang sedang sakit, namun ia tak menunjukkan gejala demam dan flu seperti dayang-dayang yang lain. Mendengar itu, Dayang Han pun mencoba berpikir positif, bahwa Dayang Jung akan baik-baik saja. Di tempat karantina, Dayang Jung pun memikirkan hal yang sama. Dia tak menunjukkan gejala apa-apa, namun kenapa ia sampai dibawa ke tempat karantina tersebut? Pemeriksaan makanan pun terus dilakukan. Hingga seorang dokter bernama Dr. Ju Yong-su datang ke dapur kerajaan. Dia pun menanyakan keberadaan dayang utama. Namun, Dayang Han yang berada di sana memberitahu bahwa Dayang Jung juga dibawa ke tempat karantina. Karena tidak ada dayang utama, Dr. Ju Yong-su merasa kesulitan. Karena jadinya dia harus berkoordinasi pada setiap dapur yang ada di istana untuk mengatasi wabah ini. Mendengar hal tersebut, Gembyong pun langsung memutar otak. Dia langsung menemui paman dan bibinya agar bisa mendekati Dr. Ju Yong-su dan menjadikannya sebagai kawan untuk menyingkirkan Dayang Jung. Sebuah rapat digelar untuk membahas tentang wabah tersebut, di mana Dr. Ju Yong-su hadir di tempat itu. Dayang Kepala pun langsung mengusulkan untuk segera memilih dayang utama yang baru menggantikan Dayang Jung. Karena jika posisi itu kosong akan mempersulit koordinasi antar dapur kerajaan dengan tabib kerajaan. Kepala Kasim pun mencoba menentang usulan tersebut, karena belum ada sejarahnya untuk menggantikan dayang utama yang sedang menyembuhkan diri di luar. Selain itu, Dayang Jung adalah dayang utama kesayangan dari raja. Dr. Ju Yong-su pun diminta pendapatnya. Dokter itu pun mengatakan bahwa ini akan menjadi masalah besar jika tak ada dayang utama yang baru. Selain itu, dokter tersebut menyalahkan Dayang Jung yang tak melaporkan setiap ada dayang yang sakit, membuat wabah ini terus menyebar lebih cepat di antara para dayang. Mendengar itu, Kepala Kasim pun tak bisa berbuat apa-apa, karena dia kalah jumlah suara.
Dia pun akan menyerahkan semuanya kepada pilihan dari Ibu Suri. Kepala Kasim dan Dayang Kepala langsung menghadap Ibu Suri untuk membahas tentang penunjukan Dayang Utama yang baru. Kepala Dayang pun langsung mengusulkan Dayang Choi sebagai Dayang Utama yang baru. Penunjukan ini pun harus secepatnya. Karena selain untuk menangani wabah penyakit ini, juga ada utusan dari Cina yang akan membahas tentang penobatan putra mahkota. Takutnya jika ada masalah tentang perjamuan utusan dari Cina akan berdampak pada kegagalan penunjukan putra mahkota. Setelah menimbang pendapat dari Dayang Kepala dan Kepala Kasim, Ibu Suri pun memutuskan untuk menunjuk Dayang Choi sebagai pengganti Dayang Jung menjadi Dayang Utama sementara, sampai Dayang Jung pulih dan kembali ke istana. Acara penobatan Dayang Choi sebagai Dayang Utama sementara pun digelar. Sebagai Dayang Utama yang baru, Dayang Choi pun langsung mengganti posisi setiap Dayang. Dayang Han dan Janggem langsung diutus ke rumah tamu, menjamu utusan dari Cina. Di tempat yang berbeda, Dayang Choi pun langsung menemui Dayang Kepala. Dayang Kepala pun langsung meminta pada Dayang Choi untuk segera menemukan buku tersebut. Dayang Choi pun langsung bergegas, memeriksa setiap tempat untuk bisa menemukan buku tersebut. Namun setelah dicari, ia tak menemukan buku itu. Di manakah buku itu berada? Di tempat yang berbeda, Gembyong sedang berbicara dengan anak buah dari Choi Pansul. Gembyong pun meminta untuk disampaikan pesannya kepada Choi Pansul. Pesan tersebut berupa kata-kata sandi yang bisa dimengerti oleh Choi Pansul, yaitu Dayang Jung di tempat karantina, penyakit ginjal, dan ada seorang perawat di sana. Gembyong pun yakin bahwa pamannya setelah mendengar ini dapat menjadikan Dayang Choi sebagai Dayang Utama yang baru. Dayang Han dan Janggem pun akhirnya pergi ke rumah tamu. Namun sebelum pergi, ia bertemu dengan Gang Duku dan istrinya. Dayang Han pun meminta bantuan pada Gang Duku untuk mengetahui kondisi keadaan dari Dayang Jung. Meski takut tertular, Gang Duku pun pergi ke tempat karantina tersebut. Lewat mulut Gang Duku, Dayang Jung pun akhirnya tahu Dayang Han dan Janggem dikirim ke rumah tamu untuk mengurus utusan dari Cina. Selain itu, Dayang Choi diangkat sebagai Dayang penggantinya. Mendengar itu, dia pun tentu kaget, dan dia pun langsung menitipkan surat untuk Dayang Han dan Janggem lewat Gang Duku. Dayang Jung pun tak habis pikir, karena Dayang Choi dan komplotannya dapat memanfaatkan setiap keadaan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Untung saja dia masih bisa mengamankan buku keramat Dayang Utama. Surat dari Dayang Jung pun datang, dan setelah membacanya, Dayang Han pun tahu bahwa Dayang Jung tidak tertular penyakit. Tentu tindakan mereka tidak dapat diampuni. Namun dalam surat tersebut, Dayang Jung pun meminta Dayang Han dan Janggem untuk tetap tenang, karena dia akan menyiapkan rencana agar bisa membalas tindakan mereka. Utusan Cina pun akhirnya datang. Raja pun meminta agar tidak ada masalah tentang pelayanan dan makanan terhadap utusan ini. Mengingat ini adalah utusan senior yang sangat memilih dalam hal makanan. Dia tidak akan mau makan jika makanan itu tidak lezat. Seluruh bahan-bahan terbaik tentu didatangkan. Bersama itu pula datang beberapa obat untuk utusan senior tersebut, karena utusan itu menderita penyakit diabetes. Mengetahui hal itu, Dayang Han pun langsung berpikir, karena bahan makanan yang datang tidak baik untuk penderita diabetes. Tibalah waktu untuk makan siang, dan saat melihat makanan yang disajikan, utusan dari Cina itu pun langsung murka, karena makanan yang disajikan adalah sayur-sayuran. Dayang Han pun dipanggil untuk menghadap. Dia pun mengutarakan alasannya, karena utusan dari Cina memiliki penyakit kronis, dan sajian makanan yang berlemak tidak baik untuk kesehatannya. Seperti tak mau mendengar penjelasan dari Dayang Han lagi, Perdana Menteri Oh langsung menyuruh penjaga untuk menangkap Dayang Han. Janggem yang melihat Dayang Han ditangkap langsung menemui utusan dari Cina, memberi penjelasan pada utusan tersebut bahwa mereka diajarkan untuk membuat makanan yang tidak membahayakan bagi seseorang. Bagi penderita diabetes, obat tidak terlalu penting, tetapi yang terpenting adalah menjaga pola makan dengan cara memilah-milih makanan yang baik untuk kesehatan.
Janggem pun memohon pada utusan tersebut untuk selama 5 hari mau mencoba makanan yang mereka sajikan, karena nantinya dia bisa merasakan kondisi tubuhnya yang berangsur membaik. Mendengar penjelasan dari Janggem, utusan dari Cina pun setuju. Namun, jika sampai 5 hari kondisinya tidak membaik, dia akan menghukum Janggem sesuai dengan peraturan dari Cina. Syarat lainnya adalah agar Janggem yang membuat makanan untuknya. Ibu Suri yang mendengar berita ini tentu murka. Dayang Choi pun berinisiatif untuk pergi ke sana dan membuat makanan enak untuk utusan dari Cina. Dayang Choi pun langsung pergi ke sana. Dan tiba di sana, dia pun langsung menyuruh Janggem keluar dari dapur. Namun di sini Janggem bersikeras bahwa dia yang akan membuat makanan selama 5 hari untuk utusan dari Cina. Janggem pun meminta Dayang Choi dan Gembyong segera keluar dari dapur. Mendengar itu, Dayang Choi pun tentu marah. Namun setelah mendengar pendapat dari Gembyong, mereka pun akhirnya membiarkan Janggem untuk memasak selama 5 hari. Hari demi hari, Janggem menunjukkan kemampuannya dalam memasak. Namun saat makanan itu dicicipi, raut wajah utusan dari Cina menunjukkan rasa tidak suka. Melihat itu, Janggem pun hanya bisa pasrah. Dia pun sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan ajaran dari Dayang Han. Hingga 5 hari sudah berlalu. Bahan makanan istimewa yang telah disiapkan oleh Dayang Choi telah berdatangan. Dia akan membuat meja perjamuan dinasti Ming. Saat makanan itu disajikan dan dicicipi, utusan dari Cina sangat senang. Karena makanan itu sangat lezat dan sesuai dengan seleranya. Setelah menikmati hidangan buatan dari Dayang Choi, kini tiba waktunya untuk menentukan hukuman seperti apa yang akan diterima oleh Janggem. Bukan menghukum Janggem. Utusan dari Cina malah meminta maaf pada Janggem karena telah memakan makanan yang tidak baik untuk tubuhnya. Berkat makanan yang dibuat oleh Janggem, kini tubuhnya terlihat lebih sehat dan bugar. Dan dia pun bertanya pada Janggem, kenapa Janggem sampai sangat keras kepala mau membuatkan makanan yang baik bagi tubuhnya, sedangkan dia bukan warga dari negeri Joseon. Janggem pun memberi penjelasan bahwa dia diajarkan untuk membuat makanan yang tak membahayakan bagi orang yang memakannya, meski semua itu harus ditukar dengan nyawa. Mendengar prinsip itu, utusan dari Cina pun akhirnya setuju untuk memakan makanan buatan dari Janggem dan Dayang Han selama ia di sini. Dayang Han pun akhirnya dibebaskan. Janggem dan Kasing Kepala langsung menemuinya. Dayang Han langsung memberitahu Kasing Kepala bahwa Dayang Jung tidak memiliki gejala penyakit menular. Namun di sini Kasing Kepala mencoba meyakinkan bahwa mungkin tabib belum bisa menyimpulkan secara sempurna tentang penyakit itu. Makanya mereka mengirim setiap orang yang sakit keluar dari istana. Mendengar itu, Janggem dan Dayang Han pun berniat untuk meminta pada Gang Duku membawakan tabib dari luar untuk memeriksa Dayang Jung. Saat kembali ke istana, Dayang Choi tak melaporkan secara keseluruhan tentang peristiwa yang terjadi di rumah tamu kepada Dayang Kepala. Dia melaporkan yang baik-baik saja. Bahkan dia sampai mengakui bahwa meredanya kemarahan utusan dari Cina berkat dia menyajikan makanan spesial buatannya. Tentu saat semua itu dilaporkan kepada Ibu Suri, Dayang Choi pun mendapat pujian dari Ibu Suri. Dayang Kepala memanggil Dr. Ju Yung Su untuk mengetahui apakah wabah penyakit ini sudah bisa dikendalikan. Dr. Ju Yung Su pun langsung melaporkan bahwa beberapa dayang sakit sekarang sudah kembali pulih, dan dalam 10 hari lagi mereka bisa dapat kembali ke dalam istana. Dayang Kepala pun lanjut menanyakan tentang keadaan dari Dayang Jung. Ternyata keadaan Dayang Jung di tempat pengasingan semakin bertambah buruk. Kondisi ginjalnya semakin bertambah parah. Wajahnya menghitam, dan dia pun banyak mengeluarkan keringat. Gang Duku yang datang bersama tabib kiriman dari Dayang Han meminta Dayang Jung untuk meminum obat kiriman dari Dayang Han. Namun di sini Dayang Min berkata bahwa obat kerajaan adalah yang terbaik. Mendengar kata obat, wajah Dayang Jung pun langsung menaruh curiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah dari tempat pengasingan, Gang Duku pun langsung pergi ke tempat Dayang Han untuk melaporkan keadaan Dayang Jung.
Mendengar keadaan Dayang Jung yang semakin memburuk, kepala Kasim, Dayang Han, dan Janggem tentu cemas. Lalu tiba-tiba datang seorang utusan dari ratu, meminta bertemu pada Dayang yang mengurus pengasuhnya, yaitu Janggem. Kepala Kasim dan Janggem pun pergi ke kediaman ratu. Pada Janggem, ratu menanyakan, apakah pengasuhnya meninggal dengan tenang? Janggem pun langsung menceritakan tentang kejadian yang sesungguhnya pada ratu. Dan di sini Kasim kepala mencoba meyakinkan ratu bahwa Janggem pasti bisa mengurus pengasuhnya dengan baik. Tak ketinggalan, kepala Kasim pun menceritakan tentang kejadian di rumah tamu di mana Janggem merelakan nyawanya hanya untuk bisa merawat utusan dari Cina yang sedang sakit diabetes. Mendengar penjelasan itu, ratu pun tentu senang karena Dayang pengasuhnya bisa meninggal dengan tenang di bawah perawatan dari Janggem. Di tempat pengasingan, Dayang Jung meminta Dayang Min untuk pergi keluar, memeriksakan obat yang diberikan kepadanya. Dia ingin memastikan apakah kecurigaannya adalah benar. Dan setelah mencari tahu, Dayang Min pun langsung menyeret perawat yang mengurus Dayang Jung. Diketahui obat yang dibuat adalah untuk memperburuk ginjal dari Dayang Jung. Dayang Jung pun langsung menulis surat, menyuruh perawat itu untuk mengirimkan pada orang yang telah menyuruhnya. Perawat itu pun langsung pergi dan menyampaikan surat kepada Dayang kepala. Setelah membacanya, Dayang kepala pun tentu kaget. Dia pun langsung menemui Dayang Jung di tempat pengasingan. Dalam pertemuan itu, Dayang Jung pun meminta pada Dayang kepala untuk diizinkan kembali masuk ke dalam istana. Awalnya Dayang kepala menolak, karena Dayang Jung sedang sakit parah. Dia tidak ingin Dayang Jung nanti meninggal di dalam istana. Tapi Dayang Jung pun langsung mengancam akan mengirimkan buku Dayang Utama kepada Kepala Kasim, di mana Kepala Kasim mengetahui tulisan dari Dayang Jung. Dan setelah membacanya, dia pun akan tahu bahwa selama ini buku tersebut bukan ditulis oleh Dayang Jung. Karena takut dipecat karena masalah ini, Dayang kepala pun akhirnya menyetujui permintaan dari Dayang Jung. Baru satu selesai masalah dengan Dayang Jung, saat Dayang kepala kembali ke istana, ia segera dipanggil oleh Ibu Suri. Di mana Ibu Suri akhirnya mengetahui tentang kejadian sesungguhnya di rumah tamu dari ratu. Dayang Choi dan Dayang kepala tentu mendapat teguran keras dari Ibu Suri. Dayang kepala tentu marah atas tindakan ceroboh dari Dayang Choi, yang tak menceritakan secara detail tentang kejadian sesungguhnya di rumah tamu, membuat mereka keadaannya menjadi terjepit. Dengan terpaksa, mereka pun akhirnya memanggil Dayang Han dan Janggem untuk kembali ke istana setelah utusan dari Cina kembali ke negaranya. Saat kembali ke istana, terjadi pertemuan yang sangat mengharukan, karena Dayang Jung juga kembali ke istana. Kabar gembira tak hanya sampai di situ untuk menyelimuti pihak Dayang Han. Saat Ibu Suri dan Ratu tiba, mereka menyatakan bahwa setelah mendengar pendapat dari Ratu, untuk menjadi Dayang Utama tidak hanya dibutuhkan orang yang pandai memasak, namun dibutuhkan pula orang yang dapat meyakinkan raja untuk menjaga kesehatannya. Maka dengan itu kejadian di rumah tamu dianggap sebagai babak kedua dalam kompetisi, dan pemenangnya adalah Dayang Han. Dayang Jung pun langsung mengumpulkan para peserta kompetisi di ruangannya. Dia pun menunjukkan buku Dayang Utama. Dia ingin kompetisi ini menjadi adil, di mana Dayang Choi dan Gembyong sudah membaca buku Dayang Utama. Dia pun menanyakan pada Dayang Han, apakah dia juga ingin membaca buku tersebut? Dayang Han pun menjawab dia akan membacanya jika ia terpilih nanti menjadi Dayang Utama kerajaan. Melihat buku itu, Janggem pun menjadi teringat akan pesan mendiang ibunya untuk menuliskan kisah sedih kehidupan ibunya di dalam buku tersebut. Pada malam hari di tempat yang berbeda, Gang Duku dan istrinya datang ke rumah Mi Junho untuk mengantarkan pesanan minuman. Di rumah itu sedang terjadi pertemuan antara Mi Junho dengan anak buahnya, membahas tentang penyelundupan ginseng ilegal. Dari anak buahnya itu, Mi Junho pun akhirnya mengetahui bahwa sering terjadi pertemuan antar pejabat di bar milik Choi Pan-sul. Mengetahui ada Gang Duku di rumahnya, Mi Junho pun langsung meminta bantuan pada bapak itu
untuk mengantarkannya pergi ke bar milik Choi Pansul. Saat tiba di tempat itu, Mi Junho pun menyaksikan bahwa Choi Pansul datang bersama seorang pejabat. Dengan bantuan dari Gang Duku, Mi Junho ingin merekrut seorang wanita penghibur untuk menjadi mata-matanya, menceritakan tentang siapa saja yang bertemu dengan Choi Pansul dan apa yang mereka ceritakan. Dia pun akan membayar dengan jumlah yang besar untuk setiap informasi yang ia dapat. Ibu Suri memberitahukan tentang tema babak ketiga, yaitu menyajikan makanan terbaik untuk raja, dan akan dilaksanakan pada saat ulang tahun Ibu Suri. Menghadapi babak ketiga ini, Dayang Han sangat grogi. Tangannya sampai bergetar. Janggem pun berusaha menenangkan. Mereka pun saling berpikir, makanan terbaik seperti apa yang nantinya akan mereka sajikan. Di dalam waktu luangnya, Janggem menyempatkan diri untuk membaca buku resep milik ibunya. Dan setelah membacanya, ia mengetahui bahwa ibunya dulu pernah membuat cuka kesemek bersama sahabatnya dan dipendam di sebuah tanah dekat pohon pinus. Di tempat yang berbeda, Dayang Han pergi mengambil cuka kesemek yang dulu ia buat bersama sahabatnya. Dan di sana ia mendapatkan ilham untuk menyajikan sup kura-kura sebagai makanan terbaiknya. Dengan berlari, Janggem pun segera pergi untuk bisa menemukan cuka kesemek yang pernah dibuat oleh ibunya. Namun sayang, saat Janggem tiba, ternyata Dayang Han telah pergi. Dan akhirnya Janggem pun tak mengetahui siapa sahabat dari ibunya. Rasa dan harum dari cuka kesemek itu mengingatkan Janggem akan ibunya. Dia pun jadi bertanya-tanya, siapa sahabat dari ibunya? Di lain tempat, Dayang Choi menemui kakaknya untuk meminta bantuan dicarikan bahan-bahan terbaik agar ia bisa gunakan untuk kompetisi babak ketiga. Choi Pansul pun menawarkan, apakah Dayang Choi ingin menggunakan rencana lain untuk bisa memenangkan kompetisi ini? Namun dengan yakin Dayang Choi menolaknya, karena dia yakin dengan bakatnya bisa mengalahkan Dayang Han. Gembyong pun mendukung atas niat dari Dayang Choi tersebut. Tetapi Choi Pansul adalah Choi Pansul. Dia ingin tetap memastikan sebuah kemenangan ada di pihaknya. Makanya dia menyuruh Paman Yungro untuk melakukan sebuah trik jahat, agar bisa menggagalkan Dayang Han mengikuti kompetisi tersebut. Kedua belah pihak telah membuat daftar makanan apa saja yang akan mereka buat. Bahan-bahannya pun telah mereka siapkan. Dan mereka pun memutuskan untuk istirahat untuk memulihkan tenaga agar besok hari bisa bertempur secara maksimal. Dan pada malam harinya, niat jahat itu pun dilaksanakan. Dengan bantuan Yungro atas instruksi dari pamannya, Yungro pun memasukkan ayam ke tempat penyimpanan makanan milik Dayang Han. Yungseng segera berlari, memberitahukan ada masalah besar. Dayang Han dan Janggem yang mendengar itu langsung menuju tempat penyimpanan. Dan betapa kagetnya bahan makanan yang telah mereka siapkan hancur berantakan. Karena tidak ada waktu lagi, Dayang Han pun langsung membagi tugas. Janggem diperintahkan untuk tetap berada di istana, menunggu tempat pelayanan buka. Dan dia akan disuruh untuk meminta bahan-bahan yang mereka perlukan. Sedangkan Dayang Han akan pergi keluar untuk bisa mendapatkan jamur ulat, bahan terpenting dalam membuat sup kura-kura. Mengetahui Dayang Han pergi keluar dari istana, Yungro pun langsung melaporkan kepada pamannya, dan pamannya langsung melaporkan kepada Choi Pansul. Dayang Han pun langsung pergi ke rumah Gang Duku untuk meminta bantuan mencarikannya jamur ulat lagi. Setelah mencari beberapa lama dan hingga menunggu esok pagi, akhirnya Dayang Han bisa mendapatkan jamur ulat tersebut. Saat ingin kembali ke istana, Dayang Han pun menaiki sebuah kapal. Namun naasnya, kapal tersebut adalah milik anak buah dari Choi Pansul. Mereka pun langsung menyekap Dayang Han. Gang Duku yang melihatnya langsung berlari meminta bantuan. Selain kepada istrinya, dia pun menemui Mi Junho. Mi Junho yang mendengar itu langsung bergerak. Di istana, Janggem pun akhirnya berhasil mendapatkan beberapa bahan. Hanya tinggal makanan laut dan jamur ulat yang belum datang. Waktu terus berjalan, namun Dayang Han belum menampakkan batang hidungnya. Hal ini membuat Janggem dan Yungseng menjadi cemas. Apalagi rapat dengan kepala Dayang dan Dayang Utama akan segera digelar.
Yungro datang untuk memberitahu Dayang Choi tentang pesan dari Choi Pansul yang meminta Dayang Choi untuk berkompetisi dengan tenang. Karena dia bisa memastikan Dayang Han tidak akan kembali untuk mengikuti kompetisi. Mendengar pesan itu, Dayang Choi sedikit jengkel karena dia dengan yakin bisa mengalahkan Dayang Han. Dalam pertemuan dengan Dayang Kepala, keberadaan Dayang Han dipertanyakan. Mengetahui Dayang Han pergi untuk membeli bahan-bahan makanan karena bahan-bahan yang mereka siapkan telah rusak, sebenarnya Dayang Kepala ingin menghentikan kompetisi ini. Karena dia sudah beranggapan Dayang Han tidak mampu menjadi Dayang Utama kerajaan. Tetapi Dayang Utama mencoba membela dengan mengatakan bahwa ini adalah hari Ibu Suri, di mana dia tidak ingin merusak pesta tersebut dengan kekurangan makanan. Hal itu pun didukung dengan argumen dari Gembyong. Mendengar hal tersebut, Dayang Kepala akhirnya menawarkan pada Janggem, maukah Janggem berkompetisi melawan Dayang Choi? Tanpa berpikir panjang, Janggem pun menyanggupinya. Bahan makanan laut dari pedagang langganan Dayang Han datang bersama kabar dari istri Gang Duku, yang mengatakan bahwa Dayang Han diculik. Tentu mendengar itu membuat Janggem dan Yungseng semakin cemas. Persiapan dalam membuat makanan untuk kompetisi babak ketiga pun dimulai. Dengan dibantu oleh Yungseng, Janggem pun mempersiapkan hidangan pertama yang akan dia sajikan. Sedangkan dari pihak Dayang Choi, hidangan pertama dibuat oleh Gembyong. Makanan yang telah mereka buat langsung disajikan kepada Ibu Suri, Raja, dan Ratu. Hidangan pertama ini bertema bubur. Janggem membuat bubur dari isi perut abalon, sedangkan Gembyong membuat bubur dari 5 biji buah, di mana ada biji buah persik, walnut, kacang pinus, wijen, dan aprikot, yang dapat meningkatkan selera makan dan membantu pencernaan. Mendengar manfaat itu dan rasanya enak, Ibu Suri pun menjatuhkan pemenangnya adalah Gembyong. 1-0 untuk kemenangan Dayang Choi. Lanjut ke hidangan kedua. Kali ini yang maju untuk mengantarkan Janggem dan Dayang Choi. Pada hidangan kedua ini bertemakan seperti kebab, roti lapis, atau roti isi. Ya, semacam itulah, sesuatu makanan yang digulung. Di sini, kemampuan memasak dari Dayang Choi sangat dipuji, karena dia mampu menggunakan kulit ikan sebagai pelapisnya, dan rasanya pun tak amis. Kedudukan pun menjadi 2-0. Untuk kemenangan Dayang Choi. Janggem sangat mengakui kemampuan Dayang Choi sangat hebat. Apalagi pada hidangan ketiga ini adalah keahlian dari Dayang Choi, yaitu membuat sayur dingin. Janggem pun berdoa kepada ibunya, agar dia bisa menang pada hidangan ketiga, karena dia akan menyajikan resep milik ibunya. Saat mencicipi hidangan dari Dayang Choi, Ibu Suri memuji bahwa hidangan itu sangat segar dan gurih. Pernyataan itu pun disetujui oleh Raja dan Ratu. Ternyata di sini Dayang Choi menggunakan sari kacang sebagai sausnya. Saat mencicipi hidangan dari Janggem, mereka merasakan sebuah kesegaran yang belum pernah mereka rasakan. Ternyata Janggem menggunakan saus bawang putih yang dicampur oleh cuka kesemak yang telah ditanam di bawah tanah selama beberapa dekade. Mendengar tentang saus itu, semua orang terkejut. Dan atas dedikasi dari pembuatan cuka kesemak tersebut, Janggem pun dinobatkan sebagai pemenang dalam hidangan ketiga. Karena selalu melihat Janggem yang menyajikan, Ibu Suri pun mempertanyakan di mana Dayang Han berada. Mengetahui alasan Dayang Han pergi dan belum kembali, Ibu Suri pun memutuskan untuk menghentikan kompetisi ini. Dan Ibu Suri pun telah memutuskan bahwa yang penasaran harus menunggu video spoiler berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.